وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kajian Al-Islam. Insyaallah seperti halnya yang sudah di-share ataupun disebarkan ya, kita masih membahas mengenai kitab tafsir At-Tanwir, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Kalau pertemuan sebelumnya kita bicara di ayat 25 Quran surah Al-Baqarah, maka di malam hari ini kita akan lanjutkan di ayat 26 hingga 28 insyaallah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi akhir zaman yang selalu kita usahakan untuk ikuti sunnah-sunnahnya, kita teladani akhlaknya, dan juga kita harapkan syafaat kelak fi yaumil qiyamah dari Allah melaluinya, dan semoga kula panjenengan sami diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, judul subbabnya di ayat 26 hingga 28 ini adalah perumpamaan untuk menggambarkan penerimaan dan penolakan atas petunjuk Al-Quran. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak, dan oleh Allah digambarkan permisalannya di ayat 26 hingga 28 ini. Tadi yang saya baca hingga 26 saja, di ayat 26 saja. Setelah ini saya bacakan terlebih dahulu arti ataupun terjemah dari ayat 26 hingga 28. Panjenengan yang ada Al-Quran, mushaf, mungkin di HP-nya ataupun bisa mengambil di rak-rak yang sudah tersedia sambil menyimak yang ada terjemahnya, monggo. Di ayat 26 artinya, sesungguhnya Allah tiada segan ataupun tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk. Dalam hal ini ba'udah ini adalah nyamuk betina, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dibahas kenapa kok nyamuk betina. Al-Quran itu ternyata Masya Allah
Di dalam membuat perumpamaan-perumpamaan tidak hanya di surah ini saja, bahkan di surah An-Naml di sana disebutkan namlatun, semut betina. Ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita bahas insya Allah ya, mengenai kenapa kok nyamuk betina yang dibuat permisalan. Kalau yang namlatun di surah An-Naml itu kenapa kok semut betina? Ternyata ini sudah teruji oleh ilmuwan-ilmuwan yang memimpin semut itu bukan raja semut tetapi ratu semut. Dan ternyata benar, di zaman Nabi Sulaiman dulu yang meminta para pasukan-pasukan semut untuk masuk ke dalam sarangnya itu adalah ratu semut. Sampai sedetail itu Al-Quran. Kelaminnya saja ditentukan, ini laki-laki atau perempuan ya. Dalam hal ini adalah ba'udhah, nyamuk perempuan atau nyamuk betina. Saya lanjutkan. Perumpamaan berupa nyamuk betina atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir, iman lawan katanya kafir. Dulu pernah kami sampaikan bahwasanya kafir ini ada dua. Dalam tafsir At-Tanwir jelaskan ya, ada kafir amali, ada kafir i'tiqadi. Jadi kalau kafir amali ini kita sebagai seorang mukmin muslim pun masih bisa terjerumus. Lawan katanya syukur. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kafir amali itu lawan katanya syukur. Tapi kalau kafir i'tiqad ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kafir yang ada di dalam keyakinan. Maka lawan kata kafir i'tiqad ini adalah iman. Jadi salah satu ayatnya adalah di surah Al-Baqarah ini ataupun di surah Al-Bayyinah juga ada innalladzina kafaru sama innalladzina amanu. Jadi kafir lawan katanya iman. Jadi ada dua macam sih. Kafir lawan katanya syukur, kafir lawan katanya iman. Kafir itu orangnya, perilakunya namanya kufur. Kufur syukur, kufur iman. Orang-orang kafir, adapun orang-orang yang kafir ini mengatakan, apakah maksud Allah atau kenapa Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Lanjut ayat 27. Siapa itu orang fasik? Dilanjutkan di ayat 27. Sinten menika, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dilanjutkan di ayat 28, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya lagi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika pada ayat sebelumnya kita mengingat ayat sebelumnya aja, tentang balasan-balasan bagi orang-orang yang buruk atau enggan beriman kepada Allah, serta balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada neraka, ada surga. Di ayat 25 ini menjelaskan tentang surga. Wa basyiril ladzina amanu. Maka pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah ingin memberikan gambaran kepada kita tentang karakteristik orang-orang yang beriman maupun orang-orang lawan katanya iman tadi, yaitu orang-orang kafir, dengan menggunakan perumpamaan atau dalam bahasa Arab perumpamaan ini disebut dengan amsal. Dan perumpamaan yang diberikan Allah ini adalah perumpamaan yang sederhana, seperti perumpamaan dengan ba'udhah. Apa wau? Ba'udhah, nyamuk
betina. Mungkin kalau sebelumnya panjenengan oh nyamuk roh ba'udhu nyamuk, oh ternyata lebih spesifik lagi yang diberi permisalan ini adalah nyamuk betina. Salah satu metode Al-Quran memberikan pelajaran kepada umat manusia adalah dengan membuat amsal tadi, perumpamaan yang dalam bahasa Arab tadi disebut amsal, jamaknya dari masal. Masal ini mufrad, amsal ini jamak. Salah satu jenis perumpamaan di dalam Al-Quran adalah perumpamaan menggunakan binatang. Tidak hanya satu ayat mawon sih Bapak Ibu. Ternyata perumpamaan pakai binatang itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Baik kategori binatang vertebrata maupun lawan katanya vertebrata, invertebrata. Kalau kita pernah belajar biologi dulu sih. Kalau vertebrata ini pun apa Bapak Ibu? Binatang yang mempunyai tulang belakang. Seperti anjing, seperti keledai, kuda, dan lain sebagainya, sapi, itu adalah punya tulang belakang. Sedangkan lawan kata dari vertebrata adalah invertebrata, binatang yang tidak mempunyai tulang belakang. Seperti apa? Laba. Seperti apa malih? Lalat. Seperti apa malih? Nyamuk yang sekarang akan kita bahas ini. Nah, perumpamaan menggunakan binatang vertebrata, contohnya ini diberikan contoh di Quran surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kalau kami menghendaki, niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia juga akan mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ada contoh lain lagi Bapak Ibu. Ini yang masyhur, yang cukup sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Ini adalah perumpamaan-perumpamaan binatang vertebrata. Sekarang dalam binatang yang invertebrata, seperti di surah Al-Hajj ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubuhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dhu'ifat talibu wal matlub. Dhubab niku napa? Lalat. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Ini kayaknya nyindir sih, karena ada yang tidak mau menyembah Allah.
Quran surah Al-Hajj ayat 73. Ada juga satu lagi disebutkan di sini surah Al-Ankabut tentang laba, laba-laba bahasa Arabnya Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 41. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas tadi, mulai dari hewan, contoh-contoh hewan vertebrata maupun yang invertebrata, Allah membuat perumpamaan dengan menggunakan seperti anjing, keledai, lalat, laba-laba. Nah, orang-orang Yahudi menganggap rendah dan tidak bernilai perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran karena menggunakan sesuatu yang mungkin menurut mereka tidak berarti. Apalagi sampai membuat perumpamaan dengan menggunakan binatang kecil seperti nyamuk ataupun laba-laba. Menurut Ibnu Abbas, karena ada penilaian rendah dari Yahudi, itulah menjadi asbab turunnya surah Al-Baqarah ayat 26 ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi penyebabnya adalah karena ada Yahudi yang meremehkan ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan kecil ini tadi. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Dia tidak malu. Allah la yastahi, tidak segan, tidak ada malu-malunya membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk ataupun bahkan yang lebih kecil darinya nyamuk. Masya Allah. Nyamuk, Bapak Ibu, adalah serangga yang terdiri dari 41 genus. Ada 41 gen. Jadi nyamuk, kalau mungkin kita tahunya nyamuk itu bentuknya kayak ngono tok itu. Padha kabeh. Nyamuk ning kene ambek nyamuk ning kono padha. Nyamuk di Bojonegoro dan di Surabaya ataupun di Malang sama seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu, nyamuk itu ada 41 gen. Ada gennya ada 41. Dan 3.530 spesies. Masya Allah. Nyamuk saja spesiesnya 3.000 lebih, gennya ada 40 lebih. Nyamuk ini mempunyai 2 sayap yang bersisi, Bapak Ibu. Kalau panjenengan melihat lewat mikroskop, ternyata sayap-sayapnya nyamuk ini bersisi. Tubuh yang langsing dan 6 kaki panjang. Ukuran nyamuk berbeda-beda, tapi jarang sekali melebihi dari 15 mm, itu jarang. Walaupun berbeda-beda, ada yang mungkin kecil sekali, ada yang agak besar. Nah, dalam kebanyakan nyamuk betina, bagian mulut membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia yang berguna untuk menghisap darah. Di nyamuk betina itu ada seperti sedotan, ada seperti jarum suntik yang bolong, yang mana gunanya untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur, karena nyamuk betina ini yang memproduksi telur, maka dia butuh yang namanya protein. Nyamuk betina tidak menemukan protein dalam makanannya, oleh sebab itu mereka mencarinya dengan menghisap darah, apalagi darahnya manusia. Hanya nyamuk betina saja Bapak Ibu yang menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan ini boten. Tidak, karena tidak membutuhkan protein seperti nyamuk betina. Kalau nyamuk jantan itu tidak membutuhkan protein untuk telur-telurnya karena tidak bertelur, sedangkan nyamuk betina itu butuh protein. Makanya dia yang menghisap darah yang mengandung protein. Salah satunya darahnya manusia. Bahkan kalau kita lihat, mulut nyamuk jantan tidak dapat menghisap darah. Oleh sebab itu di dalam ayat yang dibahas
disebutkan ba'udhah, artinya nyamuk betina. Bapak-bapak, ibu rahimani rahimakumullah, orang-orang kafir menganggap rendah membuat perumpamaan dengan binatang kecil seperti nyamuk dan lalat. Padahal sebenarnya di dalam percakapan sehari-hari orang-orang Arab juga mengenal perumpamaan dengan nyamuk. Misalnya mereka menggunakan ungkapan ad'afu min ba'udhah, lebih lemah daripada nyamuk, ataupun a'azzu min mukhi ba'udhah, lebih mulia dari otak nyamuk. Itu kayak kalimat apa gitu. Istilahnya biasanya orang Arab menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk mungkin menghina lawan bicaranya dan lain sebagainya. Intinya ada penggunaan kata-kata nyamuk dalam pembicaraan kebiasaan mereka. Jadi penolakan orang-orang Yahudi tadi, orang-orang kafir mereka tadi sebenarnya tidak berdasarkan argumen yang jelas, hanya sekedar sombong, hanya sekedar keingkaran dan kedurhakaan belaka. Itu dasarnya. Istilahnya mereka gengsi, orang Yahudi. Jika membuat perumpamaan dengan menggunakan binatang kecil seperti nyamuk dan lalat dianggap rendah, kenapa mereka juga menggunakannya dalam percakapan sehari-hari? Itu dalam konteksnya adalah Yahudi yang ada di Makkah atau Madinah ketika itu. Walaupun orang-orang kafir menganggap rendah binatang kecil yang disebut Allah dalam Al-Quran, tetapi Bapak Ibu, kajian sains pada hari ini menemukan bahwa penciptaan binatang kecil seumpama nyamuk sebenarnya menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan. Sebagai contoh, nyamuk kecil mempunyai sistem radar yang sangat hebat. Walaupun dalam keadaan malam yang gelap sekalipun, ia dapat mencapai sasarannya secara tepat, yaitu manusia salah satunya yang sedang terlelap tidur. Bukan hanya itu, ternyata Bapak Ibu, nyamuk dapat menganalisis darah yang dihisapnya. Jadi darah itu bisa dianalisis oleh mereka. Ia hanya menghisap darah yang disukainya saja. Mungkin panjenengan dengan tetangga ataupun dengan teman atau satu keluarga itu kadang-kadang ada yang senangannya dicokoti nyamuk sama yang tidak dicokotinya nyamuk. Jadi apa benar? Kalau saya ini termasuk yang suka digigit nyamuk. Mungkin panjenengan yang suka makannya makanan vegetarian, suka makan yang tumbuhan-tumbuhan, mungkin nyamuk tidak begitu suka. Tapi kalau panjenengan yang suka daging-daging, suka lemak-lemak, nah, itu nyamuk suka. Nah, mereka ini dapat menganalisis darah yang dihisapnya, Masya Allah. Ia hanya menghisap darah yang disukainya saja. Dan sekiranya ia tidak menyukai darah yang ada pada manusia yang dihinggapinya, nyamuk akan pergi meninggalkannya dan mencari mangsa yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, banyak kajian yang telah dibuat tentang nyamuk dan banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Bahkan melalui kajian terhadap hewan inilah ada namanya Sir Ronald Ross yang hidup di tahun 1857 sampai 1932 mendapatkan hadiah Nobel gara-garanya nyamuk dalam bidang fisiologi dan perobatan pada tahun 1902. Ross meneliti tentang penyakit malaria. Panjenengan ngertos ya, penyakit malaria, saudaranya Malarindu. Malaria selama berapa tahun? 18 tahun Bapak Ibu. Dia meneliti penyakit malaria ini selama 18 tahun dan berhasil membuktikan bahwa penyakit malaria ini dibawa oleh sejenis nyamuk yang dikenal dengan sebutan nyamuk Anopheles. Ternyata malaria ini dibawa oleh nyamuk namanya nyamuk Anopheles. Seperti yang diungkap di atas, dalam ayat disebutkan ba'udhah. Kita kembali ke ayat tadi. Artinya nyamuk betina. Banyak orang mengira
nyamuk jantan dan betina sama-sama menghisap darah manusia. Anggapan ini ternyata ditolak oleh ilmu pengetahuan modern, karena yang menghisap darah manusia hanyalah nyamuk betina, tidak dengan nyamuk jantan. Nyamuk betina menghisap darah bukan untuk makanan mereka, Bapak Ibu. Jadi jangan kira panjenengan disedot darahnya oleh nyamuk itu adalah untuk makanannya nyamuk betina, itu tidak. Nyamuk betina menghisap darah bukan untuk makanan mereka, karena baik nyamuk jantan maupun betina kedua-duanya hidup dengan memakan nektar, cairan manis yang disekresikan oleh bunga tanaman ataupun disebut dengan sari madu bunga. Satu-satunya alasan kenapa nyamuk betina dan bukan nyamuk jantan yang menghisap darah adalah karena darah mengandung protein yang tadi diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur-telur nyamuk yang ada di nyamuk betina. Nah, dengan kata lain apa? Nyamuk betina menghisap darah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Masya Allah, ada tujuannya seperti itu, bukan sebagai makanan ya, darah panjenengan hanya untuk melanjutkan kelangsungan hidup spesiesnya, untuk kebutuhan protein, untuk telur-telur nyamuk betina tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat telah tampak jelas perbedaan sikap. Yang pertama antara orang-orang yang beriman, yang kedua dengan orang-orang yang kafir. Bagaimana mereka merespon perumpamaan yang dibuat oleh Allah dengan makhluk serangga kecil seperti nyamuk, atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Orang-orang yang beriman, mereka menerima sepenuhnya annahul haqqu mir rabbihim. Ini adalah sesuatu yang hak, yang benar dari Rabb mereka. Mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka. Tetapi bertolak belakang dengan sikap orang-orang kafir. Bertolak belakang dengan sikap orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ini malah mempertanyakannya. Apa maksud Allah membuat perumpamaan dengan binatang hina seperti nyamuk ini? Mada aradallahu bihada mathalan. Perumpamaan dibuat untuk membuat sesuatu yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya orang-orang kafir cukup paham apa maksud perumpamaan tersebut, tetapi mereka sengaja seolah-olah mempertanyakannya, pura-pura tidak memahaminya, hanya karena sombong, tidak mau menerima kebenaran. Itu namanya sombong. Dan kedua adalah kedurhakaan mereka semata. Dengan perumpamaan ini orang-orang beriman bertambah mendapatkan petunjuk dari Allah, sementara orang-orang kafir semakin sesat jalannya. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah melalui perumpamaan ini kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik itu? Dilanjutkan, dapat ditemukan pada ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu kuat teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambung atau menghubungkannya, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Al-Baqarah ayat 27. Bapak-bapak, ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang kafir, lawan dari kata orang-orang beriman tadi, adalah enggan menerima kebenaran yang datang dari Allah, meskipun telah didatangkan
bukti-bukti, dalil-dalil nyata akan kebenarannya, maka mereka termasuk orang-orang yang tersesat. Mereka itulah yang kemudian disebut dengan orang-orang fasik. Selanjutnya pada ayat ini dijelaskan 3 ciri orang fasik. Sinten menika orang-orang fasik? Adalah orang yang pertama adalah orang-orang yang melanggar janji. Janji kali sinten? Janji dengan Allah. Yang kedua, memutuskan apa yang semestinya harus disambung. Jadi mereka memutuskan apa yang seharusnya disambung. Dan yang ketiga cirinya adalah mereka melakukan kerusakan di atas permukaan bumi ini. Itulah 3 sifat buruk yang melekat pada orang-orang fasik. Mereka lah orang-orang yang merugi, melanggar janji dengan Allah, memutuskan apa yang harusnya disambung, dan yang ketiga adalah berbuat kerusakan. Mari kita bahas sekarang apa isi perjanjian antara Allah dengan umat manusia. Isinya adalah umat manusia mengakui keesaan Allah serta tunduk dan patuh kepadanya. Perjanjian ini terlaksana melalui fitrah dan nalar mereka sebelum dikotori oleh kedurhakaan. Orang-orang fasik melanggar janji tersebut dengan mengingkari dan mempersekutukannya. Kalau kita sering mendengar Bapak Ibu sekalian, kita itu sebenarnya sudah pernah berjanji dengan Allah di alam ruh sebelum ditiupkan ke rahim ibu kita masing-masing. Alastu birabbikum, kita semuanya menjawab qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau bala. Bala itu artinya na'am, ya. Qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi orang-orang fasik ini memutuskan janji mereka kepada Allah yang sudah teguh tadi. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang fasik juga memutuskan apa yang seharusnya disambung. Ini di sini disebutkan memutuskan silaturahim dengan memecah belah persatuan dan kesatuan, memutus hubungan harmonis antara manusia dengan Allah dan memutus hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Ya, sukanya mereka ini memutus hubungan, entah itu dengan Allah, entah itu dengan sesama manusia. Di samping itu, orang-orang fasik juga suka berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, termasuk kerusakan alam, kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan kemanusiaan, dan segala macam kerusakan yang lainnya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar Kalau kita melihat ciri-ciri orang fasik, monggo kita introspeksi, apakah kita masuk dari 3 ini tadi, ataukah salah satunya, ataukah salah 2-nya, atau bahkan 3-3-nya. Apakah kita termasuk orang yang sudah tidak ingat lagi perjanjian kita dengan Allah dulunya? Kita semuanya mengakui Allah adalah Tuhan kita? Insya Allah tidak. Kita semuanya masih dalam keadaan Muslim, Islam, iman, dan kita harus berpegang teguh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Benar-benar harus dipakai istilahnya landasan dasar. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, apakah kita termasuk orang-orang yang suka memutus hubungan yang harusnya disambung? Sebenarnya kita sangat dekat sekali dengan Allah karena suatu musibah, ada suatu masalah, akhirnya kita malah menjauh dari Allah. Ataukah karena suatu nikmat yang mungkin nikmat itu bukan malah mengingatkan kita kepada Allah, malah menjauhkan kita dari Allah? Ataukah kita termasuk orang-orang yang suka memutus hubungan silaturahim, sukanya bertengkar dengan saudaranya sendiri, dengan satu jamaah yang ada di masjid ini, hanya karena masalah-masalah sepele? Mari kita introspeksi bersama. Ataukah yang terakhir, kita termasuk orang-orang yang suka merusak alam, buang sampah sembarangan,
ataupun kita apa istilahnya mengikuti jejak-jejak orang-orang yang berbuat kerusakan sehingga menyebabkan bumi ini mengalami banjir bandang, mengalami tanah longsor dan lain sebagainya. Ya monggo kita introspeksi, jangan sampai kita termasuk dari 3 ciri-ciri orang fasik ini. Bapak-bapak, ibu rahimani wa rahimakumullah. Penyifatan fasik kepada orang yang melanggar perjanjian ini disandarkan pada perjanjian primordial bahwa manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sudah saya sebutkan tadi di Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan pengakuan ini merupakan esensi dari keimanan. Berdasarkan alasan inilah iman mestinya berimplikasi pada penciptaan kebaikan di bumi melalui aktivitas yang disebut dengan amal solih dalam kehidupan sehari-hari. Namun apa kenyataannya? Hal ini dilanggar oleh orang-orang fasik dengan memutus perjanjian dengan Allah, yang quduna ahdallah, memutuskan perintah Allah untuk selalu menjaga perjanjian itu, yaqta'una ma amarallah, dan membuat kerusakan di muka bumi, yufsiduna fil ardh. Sehubungan dengan itu, penciptaan kelestarian bumi merupakan wujud dari penjagaan perjanjian primordial. Jadi kalau kita sudah berjanji Allah itu Tuhan kita, seharusnya sikap-sikap amal-amal kita pun juga ikut menjaga kelestarian bumi ini. Sebagai wujud esensi kita ini adalah orang-orang yang beriman. Penjagaan perjanjian primordial manusia dengan Allah. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang yang merusak bumi seperti illegal logging, penebangan hutan secara liar yang sekarang banyak terjadi di mana-mana dan menjadi isu yang sangat viral, yang menjadi isu global di Indonesia terutama ini adalah penebangan pohon-pohon yang harusnya pohon-pohon tadi bisa membuat akar yang menahan tanah agar tidak longsor dan sebagai penyimpan cadangan air bersih dan lain sebagainya, tapi dilakukan dengan namanya penebangan secara liar. Kemarin Manjenengan lihat bagaimana kasus dari masalah hutan ini dari Kejaksaan Agung menyita 6,6 triliun rupiah. Ada Pak Prabowo juga hadir di situ. Ya, Pak Purbaya juga. Baru kemarin kalau saya tidak salah, ada acara seremonial penyerahan 6,6 triliun rupiah. Niku kados al-islah niki lho. Duit tok isine. Itu hanya karena penyalahgunaan hutan. Ya. Tapi yang menjadi masalah apa Bapak Ibu? Itu netizen tuh pada komentar. Ya memang ada uangnya sebesar itu, tapi mana tersangkanya? Apakah ini hanya drama atau film saja? Ben koyok-koyok mergawi. Ada Menteri Kehutanan juga di situ, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, Coba pertanyaannya ada tersangkanya atau tidak? Nah, itu tidak dijelaskan di acara seremonial tadi. Penyerahan uang, kalau saya tidak salah 6,6 triliun kepada negara atas kasus tentang kerusakan lingkungan terutama hutan itu tadi. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada kaitannya. Jadi seperti illegal logging, penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, emisi gas buang yang akhirnya menciptakan global warming, pemanasan global. Merupakan bentuk pemutusan perjanjian primordial, dikaitkan ke sana. Pelanggaran perintah Allah karena telah memutus perjanjian tersebut. Dengan demikian, perusakan lingkungan tidak dapat dibenarkan dari kacamata agama karena hanya akan menimbulkan kerugian di dunia, pemanasan global, perubahan iklim, polusi yang berlebihan, pencairan es di kutub, merebaknya berbagai penyakit dan lain-lain. Pada ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana Allah memberikan bukti-bukti kebenarannya. Selain itu Allah telah menggambarkan sifat dan ciri-ciri orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Karena itulah seharusnya manusia benar-benar menyadari hakikat dirinya untuk senantiasa beriman, untuk senantiasa beribadah
semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kafir tetap saja bersikeras pada kekufurannya. Allah kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan hidup dan mati, dan hanya kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Mengapa kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya adalah mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan dan dihidupkannya kembali, kemudian hanya kepadanya lah, kepada Allah lah kamu dikembalikan. Bapak-bapak, ibu rahimani rahimakumullah, ayat ini, ayat terakhir yang dalam pembahasan kali ini, menjelaskan bahwa setiap manusia ini mengalami 4 fase. Pertama, fase sebelum hidup di dunia, yang oleh ayat itu disebut makhluk mati yang berasal dari tanah. Kedua, fase setelah ruh ditiupkan kepada dirinya di dalam rahim, kemudian dilahirkan di bumi dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai kemudian masuk fase ketiga, yaitu fase kematian. Setelah kematian, manusia masuk ke alam namanya alam barzakh. Barzakh ini artinya apa? Artosipun pembatas. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tapi bukan itu deh. Itu hanya kalimatnya sama. Barzakh itu artinya pembatas. Alam barzakh menunggu hari berbangkit untuk kemudian dihidupkan kembali pada fase keempat, yaitu fase terakhir, fase kehidupan akhirat yang abadi. Pada fase keempat itulah manusia dikembalikan semuanya kepada yang mencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya di dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yang disebut sebagai istifham ingkari. Jadi bertanya tapi tidak butuh jawaban. Ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari. Ayat tersebut kaifa takfuruna tadi menyatakan bahwa tidaklah pantas manusia mengingkari Allah. Jadi pertanyaan ini tidak usah dijawab karena tidak mungkin. Ayat tersebut menyatakan bahwa tidaklah pantas manusia mengingkari Allah, padahal dialah yang menciptakan manusia dan mengatur kehidupan mereka dalam 4 fase yang sudah kami sebutkan tadi. Secara tidak langsung ayat ini juga mengingatkan kepada semua manusia, terutama orang-orang kafir yang ingkar ketika itu, bahwa mereka tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Apabila sudah datang waktunya, sudah datang ajalnya, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah mereka harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di atas permukaan bumi ini. Terkait dengan ayat sebelumnya, keimanan merupakan esensi hidup manusia dan telah menjadi perjanjian primordial dengan Allah. Oleh karena itu, ketika keimanan itu diingkari, maka Allah menunjukkan ayat ini dengan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, bahwa bagaimana mungkin kamu ingkar, bagaimana mungkin kamu kafir, kaifa takfurun, padahal fase awal kehidupan manusia saja keimanan itu telah dipersaksikan oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, ayat 172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Pinten menit man? 1 menit. Terakhir,
Dengan demikian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini merupakan penegasan tentang konsep keimanan pada ayat-ayat sebelumnya dengan menunjukkan asal usul manusia dan kemana manusia akan berada nantinya. Kemudian penyebutan kata hidup sebanyak 2 kali dan mati sebanyak 2 kali secara seimbang dan diakhiri dengan tujuan akhir dari kehidupan, yakni kembali kepada Allah, merupakan bentuk penegasan kepada orang-orang kafir untuk selalu melihat realitas bahwa Allah lah sumber kehidupan dan kematian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa mencerahkan dan membawa manfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.